Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, menemani Anda menikmati santap sahur. Tentunya kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini kita membahas mengenai bagaimana memuliakan Ibunda. Dan satu kebanggaan buat kita semua karena Ibunda Ustaz Dasat yaitu Ibu Hajah Sitimang hadir bersama kita semua. Nah, peran Ibu seperti yang disampaikan Ustaz tadi begitu besar, melahirkan ke bumi, bahkan surga di telapak kaki Ibu. Jadi begitu utamanya memuliakan Ibu. Rasulullah juga mengajarkan orang yang paling baik adalah Ibunda. Nah, bagaimana cara memuliakan Ibunda, Pak Ustadz? Nah, itu kan sudah jelas kalau dalam kitab Durratun Nasihin misalnya ada 10 tuh di situ. 1, menjawab ketika dipanggil. Itu kan pekerjaan anak-anak. Ini kan mama-mama ini kan. Iya toh? Nah, seperti apalagi ketika berjalan hendaknya berada di belakangnya. Kemudian yang ketiga, mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan. Ya, sekarang ini anak-anak kita kalau dipilihkan jodoh, dia lawan orang tuanya. Ya, ini penyakitnya anak-anak gadis. Kalau tinggi sekolahnya, cinta. Nah, bilang ada calon nama makku sama bapakku, tapi tidak ku cintai. Maka makku itu cinta. Cinta-cinta 4 tahun, baru 2 bulan sudah menikah, mulai berkelahi. Ya, orang dulu enggak baku cinta-cinta, tapi awet. Ya, nah dan seterusnya. Tapi yang konkret bagi kita yang sudah seperti saya, ya, ini ibu saya. Sebagai pengabdian saya, Bu. Nih ibu saya, ini bukan bermaksudnya ini ada gelanna pakai. Ada gelanna pakai. Mak niga meliaki ya, niga meliaki. Das, Ustaz. Awat Gaji pertama di dosen ini. Ini jadi waktu saya terima jadi pegawai, jadi dosen di Unhas, gajiku yang pertama saya belikan emas sama mak saya. Inilah dia pakai. Sudah lebih 16 tahun. Ya kan? Itu bagian daripada memuliakan orang tua. Ya. Kemudian saya cara memuliakan orang tua, jangan lagi pernah pikir sembako. Melimu pakai gak sembako, Mak? Beli tapi uang dari Ustaz. Nah, jadi jangan sampai, selalu saya bilang, boleh saja di rumah saya tidak ada sembako, tapi tidak boleh orang tua saya tidak ada sembakonya. Ya, boleh saja uang kita di rekening sudah habis, tapi tidak boleh orang tua tidak ada uang di rekeningnya. Kalau ini dilakukan, kecil ini dunia. Nah, kasih kau Tuhan apa yang kamu mau. Jadi kalau kau cari nafkah, bersusah payah, tapi niat memuliakan orang tua, tidak mungkin Allah sengsarakan hidup. Saya banyak bersaudara, tapi alhamdulillah Allah kasih saya rezeki agak lebih dari saudara saya yang lain. Kenapa? Karena saya paling peduli sama ibu saya. Tanya, tonggak gak, Mak? Tongang. Benar katanya. Nah, waktu kan panggilnya bukan Dasat, panggil kakak Ladas. Itu kan. Nah, itu Ladas. Waktu ku masih sekolah, kuliah, magai. Ya susah cari uang untuk kuliahnya. Tidak pernah minta uang sama orang tua. Tidak. Nah, saya waktu sekolah kuliah tidak pernah saya minta uang sama orang tua saya. Cari sendiri uang. Cari sendiri. Kenapa? Karena waktu itu kalau saya pulang di rumah, saya mau minta uang, tapi saya buka itu tutup makanan di meja. Aduh, kasihan bapakku sama mamaku cuma makan nasi, sayur. Kadangkala tidak ada sayurnya. Kalau ada sayurnya itu sudah modern. Kadang apa? Ada apa? Yang ada di situ adalah nasi, ada kelapa dengan garam. Apa pikiran saya waktu itu? Tidak ada uangnya. Tidak mungkin begini makanan kalau ada uang. Maka saya bilang sama adik saya, tidak usah kau bilang mau membayar. Kalau kita bilang mau membayar, pasti pusing di kepalanya lagi pikir. Dan tidak mungkin ada uangnya. Daripada pusing, tidak juga dibayarkan lebih kita pulang cari sendiri. Bisa juga selesai. Alhamdulillah. Ya toh, makanya kira-kira. Makanya selalu saya bilang, paling enak sudah hidupnya ini orang tua.
Betul. Paling enak hidupnya. Berapa orang tua di kampung pernah dijemput pakai apa? Mobil, helikopter. Iya toh, Masya Allah. Jadi waktu saya jemput pakai helikopter dia bilang, enak itu 30 menit saja kita sampai Makassar. Kalau naik mobil 4 jam. Saya bilang, baik Bapak Mas Solito sewani itu. Allahu Akbar. Jadi inilah yang disebut kalau ibu mendidik anak dengan sabar, tekun, baik. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Satu lagi nih, saya lagi bujuk sekarang. Saya lagi bujuk, selesai Ramadan ini mau pi umroh. Sudah, dia biar mau tiap bulan saya bisa umroh. Tapi enggak mau, apa? Kenapa enggak mau? Gengsi. Malu dia di tengah umum pakai begini. Coba lihat, kasih yang ini baju baru dia pakai ini. Masya Allah. Nah, akhirnya mau dia. Mau saya pergi umroh ini. Tapi langsung dia bilang harus 2 pendampingku. Nah bawa lah anaknya juga lagi 2. Ya kan, alhamdulillah. Ya, jadi ibu itu bahwa hasil harus pasti sesuai dengan usaha. Ya, ibu bisa lihat saya sekarang ini, bukan saya hebat, tapi ibu saya jago dalam membesarkan anaknya. Masih ingat itu kalau saya pergi belajar dulu, Mak? Kalau pergi belajar, kalau belajar kelompok. Di rumah. Dia pergi tunggui saya. Iya, di bawah rumah. Ada anakku di atas atau enggak ada. Jadi kalau saya, kan di rumahku enggak ada lampu. Enggak ada listrik. Maka pergilah saya di tetangga yang ada listriknya. Saya pergi cari ini, ada anakku di belajar atau pergi jalan main. Itu padahal saya laki-laki. Rumah kayu. Jadi ditunggui saya sampai selesai belajar, baru saya pulang sama-sama. Itu masih ada enggak ibu-ibu zaman sekarang mau begitu? Banyak pergi anaknya sahur on the road. Tinggal dia sahur di jalan. Ngapain kok sahur di jalan? Pergi tarawih keliling. Untuk apa tarawih keliling? Ya, maka selalu hadir. Belum lagi kalau saya disuruh sama ibu saya dulu, kalau pergi pinjam gula. Dulu kan mangin gula tuh ini. Iya. Pinjam beras kalau sedikit di bubur ya. Kalau tidak cukup berasnya di bubur. Nah, di meja berapa orang memakan? 9. Jadi mengerti juga itu yang memakan. Jangan dihabisi ini 9 orang punya. Lalu apalagi? Kalau saya disuruh pergi pinjam, itu setelah saya pulang, ibu saya itu tanya, "Magamu anakku ini, bagaimana anak saya kemarin bicara kasar sopan ji?" Itu sampai begitu diperhatikan. Maka kita alhamdulillah bisa punya penghormatan besar kepada ibu. Kenapa? Karena memang ibu hadir kita waktu kecil. Dia urus kita. Itulah makna dari ayat doa. Sayangilah ibu saya, sayangi orang tua saya sebagaimana dia menyayangi saya waktu kecil. Apa artinya? Artinya ibu, kalau waktu kecil sayangnya ibu kepada anak 7 juga itu sayangnya anak. Kalau sayangnya anak ibu kepada anak 100 juga tuh sayangnya anak kepada ibu. Tergantung. Jadi kalau dari kecil tidak pernah diurus, jangan juga harap dia akan urus kita ketika kita tua. Masya Allah. Okay, you understand? Yes. You understand? Yes. Thank you very much. Dahsyat sekali, luar biasa. Bagaimana bentuk cinta Ustadz Dasat kepada Ibunda. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Nanti kita akan lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh